Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Gumlar dari kelas semester 3A. Kali ini saya akan mereview materi pertemuan ke-5 dan ke-6 tentang perbarengan yang ada dalam bab 3 yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan dokter pendamping Bapak Dr. Randy Aridayandi SHMH. Perbarengan atau gabungan tindak pidana. Pengertian perbarengan gabungan dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana yang dilanggar. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara tersebut harus sekaligus bersamaan. Di antara ketiga pengertian tersebut, yang paling penting adalah nomor 1 karena menyangkut perbuatan. Pengaturan perbarengan gabungan tindak pidana diatur dalam buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 63-71. Perbarengan peraturan idealis diatur dalam pasal 63 KUHP, perbuatan berlanjut headling diatur dalam pasal 64 KUHP, perbarengan perbuatan realis diatur dalam pasal 65-71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan perbuatan berlanjut adalah bukan bentuk kursus murni. Untuk sistem pemidanaannya, perbarengan peraturan idealis pasal 63 KUHP. Menurut pasal 63 ayat 1 KUHP digunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikarenakan atau dijatuhkan pidana pokok terjerat sistem pemidanaan. Seperti ini dinamakan absorpsi murni. Hidapan murni yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Dalam konsursus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani material headling, yaitu perbuatan tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pasal 63, aturan yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana, tetapi dalam praktek sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Terhadap hal ini dipakai pendapat doktrin, yaitu konsursus idealis homogeneus. Untuk perbuatan berlanjut, menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem absorpsi, yaitu hanya dikarenakan satu aturan pidana dan jika berbeda-beda dikarenakan ketentuan yang memuat ancaman hukum pidana pokok yang terberat. Dalam pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Dan menurut MVT, syarat perbuatan berlanjut adalah ada niat yang melakukan perbuatan yang terlarang. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama, tindak pidana yang dilakukan juga harus sejenis. Untuk contoh kasusnya, seseorang yang membantu yang mencuri uang majikan yang tersimpan di lemari berupa lembaran 10.000 yang segepok 1 juta rupiah. Uang tersebut tidak diambil pembantu secara sekaligus, melainkan setiap harinya hanya 2 lembar saja, dan baru 3 kali mencuri keburu ketahuan oleh majikannya. Untuk kasus ini hanya dikarenakan satu pasal saja terhadap pembantu tersebut, yaitu pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk kasus perbarengan perbuatan pasal 65 sampai pasal 71 KUHP, untuk kasusnya melakukan 3 jenis kejahatan yang diancam pidana masing-masing 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun. Terhadap hal ini pidananya ada 9 tahun. 1/3 kali 9 sama dengan 12 tahun. Melakukan 2 kejahatan yang diancam 1 tahun dan 9 tahun. Dalam hal ini pidana yang dikarenakan adalah 10 tahun dan bukan 9 tahun. Ditambah 1/3 kali 9 sama dengan 12 tahun karena melebihi jumlah maksimum pidana untuk masing-masing kejahatan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.